Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia merupakan komponen yang mendukung manusia untuk melakukan gerakan fisik. Nah, terdapat 3 komponen dalam sistem gerak manusia, yaitu tulang, persendian, dan otot. Tanpa ketiga komponen tersebut, manusia kesulitan untuk bergerak dengan baik dan dapat mengalami gangguan sistem gerak pada manusia. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu, dimulai dari tulang dan rangka. Tulang merupakan struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Rangka adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak. Jadi pada tubuh kita, potongan organ dengan struktur keras ini adalah tulang. Gabungan dari beberapa tulang akan membentuk rangka. Rangka menjadi alat gerak pasif bagi manusia dan hewan. Berdasarkan letaknya, rangka terbagi menjadi 2, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton merupakan rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup, contohnya pada hewan invertebrata seperti belalang. Kemudian endoskeleton merupakan rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup, contohnya pada seluruh makhluk hidup vertebrata. Di dalam tubuh kita, rangka berfungsi sebagai berikut, yaitu sebagai alat gerak pasif, mendukung terjadinya gerakan, memberi bentuk tubuh, dan menegakkan tubuh, sebagai pelindung organ-organ, tempat pembentukan sumsum kuning, menyimpan mineral, sebagai fungsi imunologis, sebagai tempat melekatnya otot, dan yang terakhir adalah tempat menghasilkan sel darah merah. Susunan rangka manusia dewasa terdiri dari 206 tulang dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh, terdiri dari 80 tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang. Sedangkan rangka apendikuler merupakan alat gerak, terdiri dari 126 tulang yang meliputi tulang bahu, tulang tangan, tulang telapak tangan, tulang panggul, dan tulang tungkai, serta telapak kaki. Susunan tulang manusia yang beragam tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu, dimulai dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipih. Tulang tengkorak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian muka. Bagian kepala terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Kemudian pada bagian muka terdiri dari tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Yang kedua adalah tulang badan. Tulang badan yang pertama adalah tulang belakang, berfungsi menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Tulang belakang berbentuk melengkung yang tersusun atas 7 tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, serta 4 ruas tulang ekor. Kemudian tulang dada dan rusuk. Tulang dada tersusun atas tulang dada hulu, tulang dada badan, tulang dada tajuk pedang. Kemudian pada tulang rusuk ini berbentuk melengkung sehingga berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Tulang rusuk ini tersusun atas 7 tulang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 tulang rusuk melayang. Yang ketiga adalah tulang anggota gerak, berfungsi menyangga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Tulang anggota gerak yang pertama adalah tulang anggota gerak atas, terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian tulang anggota gerak
Yang kedua adalah tulang anggota gerak bawah, tersusun atas tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, serta tulang jari kaki. Berdasarkan bentuknya, jenis tulang dibedakan menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Kita mulai dari tulang pipa. Tulang pipa berbentuk panjang dengan kedua ujung melengkung, terdiri dari epifisis, metafisis, dan diafisis. Contoh tulang pipa adalah tulang lengan atas, ruas tulang jari, dan tulang paha. Kemudian tulang pipih berfungsi sebagai pelindung atau penguat. Di bagian dalam terdapat sumsum merah sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan putih. Contoh dari tulang pipih ini adalah tulang rusuk dan dada, serta tulang belikat. Kemudian tulang pendek. Tulang pendek ini memiliki bentuk pendek atau kompleks. Contohnya seperti tulang pergelangan kaki, tulang pergelangan tangan, dan ruas-ruas tulang belakang. Tulang tak beraturan ini terdapat beberapa tulang tengkorak seperti tulang wajah, rahang, dan hidung. Itulah 4 jenis tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan zat penyusunannya, jenis-jenis tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago merupakan jaringan ikat berserabut tebal, matriks elastis, sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil. Ruang antar sel tulang rawan berisi banyak zat perekat dan sedikit mengandung zat kabur, sehingga tulang rawan bersifat kuat dan keras. Tulang rawan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tulang rawan elastis, yaitu mengandung serabut elastis dan kolagen, terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan bronkiolus. Kemudian tulang rawan hialin, mengandung serabut kolagen yang halus berwarna kuning kebiruan, terdapat pada ujung tulang dan permukaan tulang persendian. Kemudian tulang rawan fibrosa, mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya adalah tulang keras atau osteon, disusun dari jaringan ikat yang mengandung mineral dan dibentuk oleh sel tulang osteosit yang terletak di dalam laguna. Osteosit satu dengan lain berhubungan melalui kanalikuli yang berisi sitoplasma dan pembuluh darah. Tulang keras dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak terdapat sistem Haber mengandung kapur, fosfor, dan serabut kolagen. Contohnya pada bagian diafisis tulang pipa. Sedangkan tulang spons tidak terdapat sistem Haber, mengandung sumsum tulang dan sel lemak. Contohnya pada bagian epifisis dan tulang pipa. Struktur tulang kompak terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama adalah saluran Haber. Saluran pusat berisi pembuluh darah dan saraf. Laguna, ruang tempat osteosit terletak. Kanalikuli, struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit yang lain. Lamela, lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Matriks tersusun atas serabut kolagen, mineral, kalsium, dan fosfor. Osifikasi atau proses pembentukan tulang. Tulang terbentuk terdiri dari osteoblast, osteosit, dan osteoklaks. Berikut adalah beberapa penjelasannya terkait dengan pembentukan tulang. Bagian dalam tulang rawan pada embrio berisi banyak osteoblast. Osteoblast membentuk osteoposit. Osteoposit tersusun melingkar membentuk sistem Haber. Di tengah sistem Haber terdapat saluran Haber yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Osteoposit menyareksikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang, sehingga osteoposit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang rawan banyak mengandung osteoblast. Selama terjadi osifikasi ini, bagian di antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis berupa tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Di bagian tengah tulang pipa terdapat
osteopat yang merusak tulang. Akibatnya tulang tersebut menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang otot dan sendi serta gangguan pada sistem gerak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.